Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Dwi Yunika dari kelas 12 IPA 2. Di video ini saya akan menceritakan resensi buku yang saya baca yang berjudul Laut Pasang 1994. Terbit buku ini pada tahun 2023. Penulisnya Akad dan Tekad. Pengarangnya Lebutu atau nama aslinya Ayrinda Nanda Sariyudi. Tempat terbitnya di Depok. Sinopsis dari buku ini adalah pada tahun 1988 di Banyuwangi hiduplah sebuah keluarga yang sederhana yang dulunya hangat. Bapak bernama Purnomo, ibu bernama Ratna, kakek itu Simba, dan ketujuh anak lelakinya. Yang pertama ada Khalid, yang kedua ada Naki, yang ketiga ada Dewangga, yang keempat ada Akta, yang kelima ada Esa, yang keenam ada Dikta, dan terakhir ada Windu. Dan mereka pula memiliki seekor ayam kesayangan yang bernama Hartono. Kehidupan mereka penuh kehangatan sampai akhirnya semuanya berubah saat ibu meninggal dunia karena penyakit TBC. Memiliki luka emosional yang begitu dalam, kematian ibu membuat bapak berubah drastis. Bapak menjadi sosok yang egois, suka bermain perempuan, berjudi, dan suka minum. Sampai pada akhirnya bapak jarang sekali ada di rumah. Anak-anak menghabiskan waktunya bersama Simba. Meskipun begitu, di lubuk hati anak-anak mereka masih mengingat pesan terakhir dari ibu. Kata ibu, jangan membenci sang bapak walaupun dalam kesusahan apapun itu. Bapak sering sekali menumpahkan amarahnya kepada anak-anak, terutama kepada Akta. Akta sosok anak yang nakal dan sering sekali dimarahi oleh bapak. Suatu hari saat terjadinya gempa, bapak yang sifatnya cuek seketika khawatir terhadap keselamatan anak-anaknya dan Simba. Namun karena ketegangan emosional yang mereka miliki, bapak gagal. Setelah kejadian itu, perubahan hati sang bapak pun berubah. Bapak merasa bersalah dan bapak pulang membawakan 7 harum manis untuk anak-anaknya sebagai simbol perminta maafan bapak. Pada suatu malam hari terjadinya gempa yang disusul oleh tsunami yang begitu kuat menerjang semua kota dan membuat rumah mereka juga ambruk. Seketika mereka semua berpisah. Bapak yang dirinya selamat pun mencoba memanggil-manggil anaknya, tetapi tidak ada satupun anaknya yang mendengarkan panggilan sang bapak. Bapak yang merasakan kehilangan menangis dan begitu menyesali semua perbuatan yang telah ia perbuatkan. Bapak bahkan rela mati demi anak-anaknya. Keunggulan dari buku ini adalah buku ini bisa mengangkat cerita yang begitu emosional yang mendalam, membuat pembaca pun tersentuh. Tema juga yang ada di buku ini tentang luka, kehilangan cinta, dan berdamai dalam masa lalu. Kekurangan dalam buku ini adalah buku ini banyaknya cerita yang bertele-tele dan mengulang-ulangkan ceritanya, membuat pembaca merasa kurang fokus. Dalam toko-toko yang banyak, mereka kurang menjelaskan secara detail mengenai tokoh-tokoh tersebut dan juga sulit sekali mengingat nama-namanya. Komentar saya terhadap buku ini adalah buku ini layak sekali untuk dibacakan karena ceritanya yang refleksi dan membuat pembaca itu mudah tersentuh. Sekian video dari saya. Apabila banyak salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.